Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan dari drama Novi dan juga Agus dengan donasi yang hampir 1,5 miliar tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah bahwa kenapa ya kok bisa ada draft perjanjian yang kalau kita tangkap bahwa menurut moderator di perdebatan waktu perdamaian tersebut, bahwa draft yang diajukan dari timnya Novi ini tidak sama sekali diedit atau direvisi. Tapi kok malah Novi yang meninggalkan lokasi ini. Ini buat AB, kita no hard feeling ya AB ya. AB adalah teman lama aku dulu ya, si moderator tersebut, sebelum aku pindah ke Thailand. Cuman yang menarik adalah pada saat teman-teman pada mention di TikTokku di Anjas Asmara, Mas Anjas coba lihat itu, AB membuat postingan terkait dengan statementnya bahwa draft-draft tersebut itu memang sudah diberikan konfirmasi. Misalnya begini ya, ada salah satu bagiannya begini, ada Brian Praneda. Ini adalah kuasa hukumnya Novi yang kemudian mengundurkan diri dalam mediasi tersebut. Menurut pendapatku seperti itu Om, aku nggak tahu dari siapa ini. Draft kesepakatan bersama ASNP, oke? Apabila tidak ada koreksi dan revisi akan saya kirimkan ke FA. Mungkin Farah Tabas ya dugaannya. Siap Om, setuju Om gitu. Teh Novi, terus sama Vio, Gary, ada tanggapan dan koreksi lebih lanjut? Oke, poinnya adalah yang berusaha disampaikan di sini adalah ini draftnya Novi sudah mengetahui gitu. Nah, ada dugaan beberapa asumsi gitu ya. Apakah ini dari Novinya tidak melihat secara detail? Apakah Novinya itu nggak ngebaca secara detail? Ataukah Novi juga memang bingung nih, kenapa? Karena aku juga bertanya-tanya gitu, karena ada kesepakatan atau deal yang paling kontroversi, aku baca ini ada banyak poin-poinnya ya teman-teman ya. Poin yang ini nih yang paling kontroversi menurut aku, pasal 3 ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai, dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, ini kan kayak permainan kata-kata. Dikatakan begini nih, katanya gini, eh, telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutannya. Kalau menurut timnya Farah Tabas atau mungkin juga moderatornya bilang bahwa ini kan kalau diperlukan, tapi kan ini tidak bahasanya eksplisit. Kalau kalian pahami dari kata-kata ini, ya, apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi. Maka aku lihat kalimatnya di sini adalah tidak ada kata-kata jika. Kan gini, untuk biaya pengobatan dan luka bakar pihak pertama telah habis gitu ya. Kan tidak ada kata-kata klausanya adalah jika tim yayasan bersedia akan diminta bantuan lagi. Kan tidak ada klausa di sini. Jadi ya kalian tahulah dalam permainan dunia hukum itu kan adalah permainan kata-kata. Nanti juga ini sifatnya kita sebutnya adalah kualitatif. Kualitatif itu adalah data yang bersifat kata-kata ataupun juga ucapan itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah data-data yang bersifatnya angka. Jadi buat kalian ngerti terminologinya. Nah, hukum itu dengan pasal-pasal yang dibuat ini, ya jelas lah memberatkan Novi begitu. Nah, apakah Novi tidak membaca secara detail gitu ya? Nah, aku juga bisa pahami karena kan Novi itu mendapatkan banyak bantuan dari kuasa hukum, bantuan hukum maksudnya di sini ya. Mungkin dia karena sudah saking sebegitu percayanya sama Om Brian atau Brian ya sebutannya, I don't know. Aku nggak ngerti kan banyak yang bilang itu omnya Novi Anjas. Aku nggak tahu apakah omnya itu beneran om yang blood related ataukah hanya om sekedar kayak saudara ketemu besar begitu. Ya terlepas apapun itu ini bukan ngomongin masalah heredity atau keturunan ya. Tapi lebih masalah kok bagian ini dari kuasa hukumnya Novi kalaupun benar bahwa yang ngebuat draftnya ini adalah kuasa hukum Novi. Kenapa ngebuat draftnya yang seperti ini juga? Bahkan kan kalian juga tahu bahwa apabila donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama menyatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis, prognosa dari dokter spesialis,
maka para pihak setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dengan pihak kementerian menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi tersebut kepada pihak yang pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Kehidupan penunjang itu artinya buat kebutuhannya sehari-harinya Agus kan ya, nggak hanya untuk pengobatan. Nah, aku tangkap poin ini tuh mirip seperti statementnya kuasa hukumnya Novi, Brian sebutannya, pada saat diwawancara di podcastnya Densu. Nah, dalam podcastnya Deddy Kobuser. Salah satu poin dikatakan begini bahwa untuk permasalahannya Agus ini, Novi dan timnya itu sudah dipanggil oleh Kementerian Sosial, diberikan pembinaan. Dan di situ diketahui bahwa uang tersebut yang berasal dari donasi tersebut, itu sebenarnya uang harus dikelola oleh Kementerian Sosial pada akhirnya. Dan karena memang dikategorikan tidak ada izin dalam penggalangan donasi tersebut, artinya kan harus diamankan lah oleh Kementerian Sosial yang merupakan representasi dari negara. Nah, poinnya adalah begini, dan itu tetap akan diberikan untuk Agus, tetapi hanya untuk biaya pengobatan. Tetapi pada umumnya, kalau ada kelebihan dari dana donasi untuk pengobatan, itu akan diperuntukkan bagi orang lain yang mengalami permasalahan terutama di bagian kesehatan tersebut. Artinya tidak ada statement untuk kebutuhan lanjut penunjang kehidupan pihak pertama. Pertama adalah Agus. Tapi juga Brian mengatakan di wawancaranya Deddy Kobuser bahwa tapi itu nggak mutlak katanya, tergantung dari kebijaksanaan dari Kementerian Sosial. Bisa aja uang tersebut buat Agus semua, tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya, kalau dibilang tergantung kebijakan dari pihaknya kebijakan dari pihaknya Kemensos, artinya kan ini nggak mutlak, teman-teman. Masih tergantung ada kepentingan dari Novi apakah mau atau enggak. Dan kita tahu kan sekarang dari timnya donatur itu juga sudah akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Kamis nanti, itu untuk sidang perdata. Ya, pasti ada bagian mediasi dulu ya. Ya, kalau untuk sebagai moderatornya, aku being fair ya, kalau sama AB atau Abraham ya dia dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga tidak mutlak. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena kan AB itu diundangnya, kalau aku tangkap dari tuan rumah. Tuan rumahnya adalah Farhad Abbas dan tim. Itu bukan acaranya AB yang kerja di TV gitu. Kan dia bukan host. Bahkan salah satu bagian pada saat moderatornya itu lagi menerima telepon dari Densu, kan Farhad Abbas langsung berdiri ngomong gini, matikan itu HP-nya siapa? Densu ngomong, dia provokator aja itu. Matikan, kalau nggak saya bubarin acara ini. Nah, aku sebagai sama-sama ya, kita host lah kurang lebih, atau moderator. Aku bisa ngerasain feelingnya nggak punya power sekuat itu. Kecuali acara tersebut adalah disiarkan langsung di TV atau di sebuah stasiun TV. Kita punya kekuatan buat mengaturnya. Tapi pada saat itu, dia tidak punya kekuatan. Itu sisi yang fair, tetapi ada sisi lain lagi, netizen yang mengkritik, ya paling nggak jangan begitulah sama Novi, masa ditunjuk-tunjuk, Novinya ditunjuk-tunjuk, orang-orang diem aja di sana. Bahkan ada salah satu artis yang juga mengawal kasus ini, aku lupa namanya sama Emma Waroka atau apa gitu, dia cerita di TikToknya bilang begini, waktu Novi to walk out, katanya, saya juga bingung katanya. Kenapa bingung? Karena saya itu cuman tim sendirian aja di sana. Gary sama Novi udah walk out. Saya lagi live katanya di TikTok aja. Sebenarnya saya ketakutan gitu ya. Saya berasa kayak berada di kandang macan. Tapi saya lihat ada Pak Brian lagi berbicara di situ. Nah, jadi ya itu adalah bagian yang sifatnya kontradiktif dan pro kontra sih. Memang ya like or dislike ini sudah personal judgment. Setiap orang punya standarisasi masing-masing. Nah, terkait dengan hal tersebut, standarisasi yang juga cukup unik adalah dari Farhad Abbas. Ini aku baca dari Instagram story-nya yang semakin pedes kata-katanya, sindiran-sindirannya. Apa aja ini? Selepas dari mediasi kemarin. Pemerintah larang aja si nyonya yayasan open-open donasi. Jelas-jelas yayasannya kan OGDJ ya disingkatnya gitu ya. Bukan, ini kayak kiasan gitu. Bukan yayasan apa lo mau gue ade. Oh gitu. Oke, lanjut lagi. Apa nih di sini?
Terus bagian berikutnya, uang Agus ya untuk Agus, oke. Jangan jadi uang angus, nggak boleh buat operasi pipi, oke. Ini udah fisik nih. Kabur sih kabur aja, jangan uangnya juga ikut kabur, hadeh gitu. Ya ini sudah menunjuk ke Novi lah, kita sama-sama ngerti poinnya kemana. Ini udah ngebawa fisik sih sebenarnya. Ya maksudnya, apakah mohon maaf Pak Farhad sudah sebegitu sempurnanya sampai Anda mengata-ngatai Novi dengan seperti itu? I don't know ya. Yayasan yang izinnya OGDJ, ini singkatan-singkatan yang dinarasikan. Itu nggak boleh buat donasi orang buta. TikToker juga nggak boleh buat donasi. Kalau orang terlanjur nyumbang ke orang buta, terus duitnya diambil paksa dan ada yang merasa memiliki, itu namanya malyong gitu loh. Oke, siapa nih maksudnya di TikToker ini? Oke, terus juga ada bagian berikutnya, tampaklah belang si tukang, datangi rumah orang. Awalnya dia sok kasihan bela orang buta. Kemarin dia ngejek, ngenyek orang buta. Dia permainkan dan saling lempar dana kemanusiaan. Sangat tidak manusiawi banget, sesuai gelar sombong. Oh, ini Densu nih kan, pembasket sombong kan ya. Sesuai gelar sombong yang disandangnya. Kalau disuruh milih uang balik ke orang buta atau mereka masuk penjara karena buat donasi ilegal, gue pilih mereka di penjara aja. Wah, ini Farhad ini berarti kalau dia kan, ini kan dugaannya ini adalah donasi ilegal gitu kan ya. Kan ada konsekuensi hukum yang 3 bulan katanya buat Densu sama Novi. Terus uangnya disita sama negara. Farhad lebih milih uangnya disita negara dan ngelihat mereka menderita gitu di penjara. Berarti kalian bisa menilai apa yang sedang diperjuangkan Farhad ini. Apakah memperjuangkan Agus ataukah memperjuangkan ego sendiri? Kalian bisa menilai arahnya kemana seperti itu. Terus kecuali kalau Farhad bilang, nggak usah khawatir, 1,5 miliarnya saya ganti pakai duit saya. Itu baru beda lagi ceritanya ya. Dia bilang jangan khawatir, dia bilang di belakang orang, waduh ini kata-katanya kasar banget ini. Ya udahlah, aku tidak mau terlalu membaca kata-kata kasar ini. Tidak akan aku baca semuanya, tapi paling nggak dari sini menunjukkan bahwa timnya Farhad tidak tinggal diam. Dia masih sudah pasang mode perang satu sama lainnya dengan tim Agus. Tim Novi pun juga sudah mengatakan kita modenya perang juga nih. Oke, kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini akan segera berakhir ataukah dramanya masih cukup panjang? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.